Mang, pakai laptop apa, Mang? Lenovo Legion 5 Pro. Gua dong, MacBook Pro M5. Terus, Anak, laptopnya apa tuh? Lenovo ThinkPad X13. Ya, Windows. Ini nih, MacBook Pro M5. Rang, lagi pakai laptop apa tuh? MacBook Pro M1, Cal. Perlu upgrade sih lo. Nih, MacBook Pro M5 baru. Sombong amat lu, Cal. Lu pakai laptop apa, Yi? Gue pakai HP nih, Mas. Elah, nih, MacBook Pro M5 dong. Emang spesialnya apa, Mas? Sampai lu sombong gitu? Jadi gini, kalau lu lihat dari luar doang, emang nggak ada yang berubah. Sasisnya sama, persis kayak yang M4. Warnanya juga masih space black dan juga silver. Sampai colokan MagSafe, HDMI, sama slot SD card, posisinya juga nggak geser sama sekali. Tapi lo jangan sampai ketipu tampang lah ya. Spesialnya itu ada di spesifikasi. Ini MacBook Pro M5, dan jeroannya emang udah beda kasta lah dibandingin sama yang M4. Otaknya nih, Hi. Otaknya nih ya, pakai chip M5 yang dibuat pakai teknologi fabrikasi 3 nanometer, generasinya yang ketiga. Kalau bahasa manusianya sih, ini laptop jauh lebih efisien, tapi tenaganya naik gila-gilaan. Pertama nih ya, soal kecepatan CPU-nya. Dia punya 10 inti core atau otak lah ya. 4 buat kerja berat, 6 buat efisiensi. Di atas kertas, performanya naik sekitar 15% dibanding yang M4. Mungkin buat lu kedengeran kecil, tapi buat multitasking ini bakal kerasa banget bedanya. Terus yang kedua, dan ini yang paling penting, adalah grafis sama AI-nya. Sekarang kan udah zaman AI ya. Nah, Apple tuh nanemin fitur baru namanya Neural Accelerator di dalam setiap inti grafisnya. Efeknya apa? Kalau lu jalanin tugas-tugas berbasis AI, kayak misalnya generate gambar di aplikasi Drawthings lah misalnya, kecepatannya naik sampai 4 kali lipat dibanding yang M4. Bayangin, Yi, 4 kali lipat. Gak cuman buat kerja, buat main game juga bakal dimanjain. Performance-nya naik 30% lebih kencang dibandingin sama sebelumnya. Apple juga nyematin teknologi ray tracing generasi ketiga. Jadi kalau lu main game yang visualnya berat nih, pantulan cahaya, bayangan itu bakal kelihatan real banget lah, dan kelihatan smooth abis karena peningkatannya sampai 45%. Sisanya sih fitur-fitur yang emang udah bagus aja sih, dipertahanin sama Apple, nggak diubah sama sekali. Kayak layarnya masih Liquid Retina XDR 14 inci yang tajam banget, itemnya juga pekat, terus kameranya ada fitur center stage, jadi kalau lu lagi video call terus lu gerak-gerak, kameranya bakal otomatis ngikutin nih, jadi nggak usah geser-geser laptop lagi. Terus satu lagi yang gokil sih, dengan performa segari ini, Apple ngeklaim baterainya bisa tahan sampai 24 jam. Jadi kalau lu lagi lembur, terus lupa bawa chargeran, jadi ya nggak usah panik juga sih, karena ya tahan sampai sehari itu ibaratnya. Oh gitu. Emang berapa sih harganya, Mas? Jadi gini, nah ini yang bagian yang paling bikin seneng sih sebenarnya. Biasanya kan kalau teknologi baru harganya ikut naik ya, tapi buat si MacBook Pro M5 ini, Apple kayak lagi baik hati gitu. Harganya sama persis kayak harga waktu MacBook Pro M4 rilis kemarin, jadi nggak ada kenaikan sama sekali. Buat varian dasar dengan Unified Memory 16GB, terus SSD-nya 512GB, itu udah cukup banget lah ya buat harian, itu harganya 27,9 juta. Masih di bawah 30 juta buat laptop secanggih ini. Terus kalau lu ngerasa 512GB kurang lega nih, ada varian 1TB, itu harganya 31,4 juta. Nah, kalau lu mau naikin Unified Memory-nya ke 24GB dan SSD-nya itu 1TB, harganya 34 juta aja. Nah, angka ini sebenarnya beneran identik nih sama harga M4 kemarin. Jadi logikanya, ngapain lu beli yang lama kalau dengan duit yang sama lu bisa dapetin MacBook Pro M5 yang jauh lebih pintar, lebih ngebut, dan fitur AI yang harusnya sih bisa ngebantu buat produktivitas ya. Oh gitu, Mas. Mahal juga ya harganya. Tapi gue tertarik sih. Tapi ini saran gue ya, ini bukan soal mahal, tapi soal mampu beli dan soal mampu manfaatin teknologi di MacBook Pro M5 ini sih. Oh gitu ya, Mas. Oke deh, jadi tahu gue.